Selamat siang Bu Sarah. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Iya, saya melihat tadi ada kebingungan Ibu. Tadi ingin sepertinya bicara sama saya. Tapi tadi dulu, sorry ya, saya tadi lagi dipanggil sama Pak Joki. Jadi baru kali ini saya punya waktu. Nah, terima kasih ya Bu ya, sudah mau juga meluangkan waktu. Kira-kira tadi apa sih yang mau Ibu sampaikan tadi? Ini Pak, kan Bapak kan nanti ada jadwal observasi di kelas saya. Oh gitu. Nah, itu Pak. Jadi saya butuh diskusi dulu nih sama Bapak terkait dengan hal-hal apa yang perlu saya persiapkan, begitu Pak. Terkait dengan Ibu yang mau persiapkan dalam pembelajaran. Oke, ini yang mau Ibu siapkan itu terkait apa ya? Yang mau saya persiapkan itu terkait cara saya mengajar sih Pak. Cara saya mengajar yang paling baik, yang efektif untuk saya terapkan nanti di kelas saya itu bagaimana, gitu, Pak? Baik. Jadi terkait pembicaraan kita ini, apa sih yang mau Ibu harapkan dari pembicaraan kita? Dari pembicaraan nanti saya sih berharap saya bisa menemukan ya Pak ya cara yang terbaik untuk saya mengajar, begitu, metode apa yang terbaik, kemudian strategi apa yang perlu saya lakukan lah untuk saya terapkan nanti Pak, begitu. Oh, jadi Ibu ingin nanti dari percakapan kita itu Ibu bisa menemukan cara terbaik ya dalam mengajar. Kalau boleh tahu tentang pembelajaran itu, tujuan pembelajaran yang mau dicapai apa ya? Iya Pak, saya mau nanti di pembelajaran saya itu anak-anak dapat menghitung dan juga menjelaskan tentang konsep debit, kecepatan, dan juga skala Pak. Oke, jadi Ibu mengharapkan nanti dari tujuan pembelajaran itu anak-anak nanti bisa menghitung, baru menjelaskan debit, kecepatan, skala. Kalau boleh tahu Bu, sebelum ini pelajaran apa sih yang diperlukan untuk mereka bisa memahami menghitung debit air ini? Nah itu dia Pak, inilah yang saya temukan ini Pak, kendalanya Pak. Karena sebelumnya kan Pak, sebelum mau masuk ke materi ini kan Pak, anak-anak itu perkalian pembagiannya itu payah Pak. Nah, jadi kan saya jadi pusing gitu memikirkan gimana caranya mau belajar 3 topik itu kan Pak. Tapi perkalian pembagian mereka masih payah, begitu Pak. Nah, jadi gimana mau nanti juga menjelaskan konsepnya kalau waktu menghitung pun mereka payah gitu Pak. Oke, saya dapat ya. Terkait dengan mereka payah dalam perhitungan perkalian dan pembagian, gambarannya seperti apa? Ini Pak, jadi waktu hafalin perkalian pembagian pun itu nggak semuanya sudah hafal kan Pak. Kalaupun mereka hafal begitu, itu pasti karena sebelumnya saya kasih PR untuk mereka menghafal. Besoknya saya tanya mereka hafal. Tapi tiba-tiba kalau saya tanya lagi nggak hafal gitu Pak. Nah, jadi begitu sih Pak. Oh, jadi sebelumnya Ibu memberikan PR ya? Iya. Mereka bisa hafal. Berarti Ibu yang Ibu maksud sulit itu mereka nggak hafal? Iya, betul Pak. Atau ada hal yang lainnya terkait dengan sulit ini? Sulitnya pertama nggak semuanya hafal kan Pak. Oke. Nah, terus nggak konsisten juga mereka hafalnya Pak. Oh. Udah lupa lah. Nah, lalu ya udah Pak. Jadi kalau saya tanya lah nanti, kadang saya mau tanya kenapa bisa begini jawabannya, dari mana bisa kamu menjawab seperti ini. Nah itu Pak, mereka apa Bu, nggak ngerti Bu, atau jawabnya ngasal gitu Pak. Oh, saya dapat. Jadi terkait untuk menghitung debit ini diperlukan pemahaman
perkalian pembagian tadi gitu ya. Iya betul Pak. Nah, namun ibu mendapatkan anak mengalami kesulitan. Iya betul Pak. Ya, sebelumnya apa yang ibu sudah kerjakan terkait agar anak bisa memahami perkalian dan pembagian ini? Oke Pak. Nah sebelumnya saya kasih ini Pak mereka kasih PR kan mereka buat ini loh Pak tabel perkalian 1 sampai 10 gitu Pak. Mereka buat sendiri terus mereka hafalin gitu Pak. Kadang nanti saya mau mereka berpasangan, yang satu nanyain, yang satu jawab, terus gantian gitu Pak. Oke, ada satu yang berpasangan gitu ya. Nah, menurut ibu cara seperti itu sudah terbaik enggak? Ibu lihat. Belum Pak, soalnya ya buktinya sekarang anak-anak kan dibilang hafal juga kadang hafal, kadang enggak gitu, nggak konsisten Pak. Nah, kedepannya apa sih yang ibu akan lakukan untuk anak-anak itu memang paham terkait perkalian dan pembagian ini karena ini kan merupakan dasar dari perhitungan DBT. Nah itu Pak, jadi saya mau coba jangan apa ya kasih pertanyaan hafalan gitu. Kayaknya sih untuk perkalian pembagian kan Pak, nggak apa-apa deh saya biarin mereka kan mereka udah catat tuh Pak perkalian pembagian kan di catatan mereka 1 sampai 10. Jadi nanti waktu kerjain soal DBT ini kan Pak, saya biarin deh mereka lihat itu Pak catatan perkalian pembagiannya itu. Okay. Tapi saya mau fokus ini mereka jelasin gimana cara mereka menyelesaikan soal itu gitu. Jadi caranya saya fokus ke caranya supaya nanti kan Pak mereka bisa jelasin konsepnya dengan baik gitu Pak. Oke, jadi ibu ingin anaknya itu bisa menuliskan caranya ya, Iya, cara betul, Pak. mengerjakan debit ID itu dari segi perhitungan perkalian dan pembagiannya. Iya betul Pak. Oke, nah apa yang ibu akan harus persiapkan? Yang perlu saya persiapkan kan Pak, ya itulah ya anak-anak saya persiapkan memastikan bahwa mereka itu sudah ada catatan itunya ya Pak ya. Tapi saya sih mau minta mereka juga setidaknya hafal lah, jangan juga mengandalkan catatan itu ya Pak. Nah, terus yang kedua saya siapin LKPD juga Pak. LKPD yang berkaitan sama debit. Tapi saya sih karena fokus ke caranya ya Pak, jadi saya nggak kasih soalnya banyak gitu. Paling nanti saya kasihnya 3 sampai 5 lah kan. Nah, jadi strateginya nanti yang saya buat itu kan Pak, setiap soal jawab dulu, terus kami bahas gitu. Itulah Pak caranya saya mau buat. Menurut Bapak lah itu, makanya itu saya bingung, saya mau diskusi sama Bapak. Oke, ya baik. Jadi ada dua tadi ya Bu ya, yang ibu lakukan usahanya. Yang pertama tadi buat catatan itu ya, kemudian yang ada LKPD-nya ya, kemudian tadi ada soalnya itu nggak banyak-banyak. Iya betul Pak. Oke Bu, oke ya. Jadi itu kedepannya yang akan dikerjakan. Kira-kira rencananya kapan Bu? Rencananya ya itu Pak hari Senin ini lah Pak. Hari Senin saya mau ngajar itu kan Pak. Iya. Nah untuk persiapan-persiapannya saya sudah mulai hari ini lah Pak. Memang sebelum-sebelumnya kan catatan perkalian pembagiannya mereka sudah ada ya anak-anaknya Pak. Jadi saya mau siapin LKPD-nya lah Pak hari ini gitu Pak. Oke, jadi hari Senin ya Bu ya? Iya hari Senin. Jadi berarti hari Senin nanti saya akan observasi kembali gitu ya Bu ya. Oke, baik Pak. Bu, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya Bu ya. Iya Pak. Nah, dari percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan? Yang sudah saya dapatkan nanti saya melakukan perencanaan itu Pak, yang tadi cara-cara apa yang mau saya terapkan strateginya untuk bisa membimbing anak-anak supaya tidak hanya hafal dengan perkalian pembagian, tapi mau menerapkannya ke soal. Soal cerita itu kan Pak, soal tentang debit air, kecepatan dan juga tentang skala gitu. Nanti selain strategi yang tadi ya Pak ya ada latihan soal. Jadi saya juga nanti akan mengajak anak untuk berpikirnya itu ya nanti dari LKPD itulah Pak, ya kan, berpikir bagaimana mereka bisa menjelaskan konsepnya itu, bisa lebih memahami bagaimana ya menerapkan perkalian pembagian ini
untuk menyelesaikan soal debit kecepatan sama skala itu Pak. Gitu. Baiklah Bu, nanti hari Senin kita bertemu kembali ya. Saya akan observasi Ibu terkait strategi dan area pengembangan yang Ibu akan saya observasi gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih ya Bu untuk hari ini. Iya, sama-sama Pak. Iya, jadi tadi saya juga ada guru yang lain terkait, nggak tahu juga saya mau pembicaraan apa, jadi kita cukupkan saja hari ini. Jadi kita ketemu hari Senin ya Bu Sarah ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Bu Iya, Sarah. sama-sama Pak. Baik, Bu. Selamat pagi Bu Sarah. Pagi Pak. Wah, senang ya ketemu kembali kepada Bu Sarah setelah kemarin kita sudah melaksanakan percakapan ya terkait tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan Ibu, kemudian strategi yang Ibu akan persiapkan gitu ya kan. Nah, setelah saya observasi Ibu di pembelajaran Ibu, nah waktunya sekarang saya mau tahu nih, sudah seperti apa sih implementasi yang Ibu sudah terapkan, yang Ibu bisa amatin dan rasakan gitu Bu. Yang saya rasakan pada waktu itu ya memang saya cukup puas ya Pak dengan apa yang sudah saya terapkan, yang sudah saya rencanakan, seperti anak-anak menyediakan catatan perkalian pembagian, terus saya juga menyiapkan LKPD yang diperlukan, dan selama pembelajaran itu saya juga menerapkan pendekatan-pendekatan tertentu untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan gitu. Dan waktu itu Pak ada juga saya terapkan, saya kepikiran kan Pak, waktu di pelaksanaan itu anak-anak yang sudah cerdas itu saya minta untuk mereka jadi mentor buat temannya gitu Pak. Nah, setelah Ibu terapkan, bagaimana hasilnya yang Ibu perhatikan? Oke Pak, masih ada sih Pak beberapa anak yang yang masih belum hafal, bahkan ada yang masih hafalan aja fokusnya, jadi mereka masih ada yang belum bisa menjelaskan konsepnya. Makanya ketika itu saya minta anak saya untuk jadi mentor itu Pak. Gitu. Itu Pak. Nah, kira-kira anak yang belum bisa menghafal ataupun anak-anak yang hanya menghafal saja, yang Ibu amati itu kira-kira karena apa Bu di dalam proses pembelajaran itu? Karena memang kemampuan mereka bisanya di situ sih Pak. Karena saya coba-coba juga, saya pendekatan juga kan Pak. Ya memang mereka payah. Gitu. Entah mungkin apalah nanti, entah kapan gitu mereka pas memang sudah siap dengan kemampuannya baru bisa saya bimbing ke arah yang lebih tinggi lagi berpikirnya, lebih bisa menjelaskan misalnya begitu. Ya, untuk anak-anak yang hanya sekedar hafal saja, apa yang Ibu amati, hal-hal apa yang kurang yang dilakukan di pembelajaran itu gitu? Yang kurang, kalau yang hafal aja ya Pak ya, yang kurang memang pendampingan ya, karena saya kan bukan hanya mendampingi itu bukan cuma 1-2 orang aja tuh Pak yang hafal saja, ada beberapa. Jadi dengan keterbatasan waktu juga ya saya juga harus mendampingi yang lain juga. Nah, jadinya ya pendampingan saya tidak maksimal untuk anak-anak yang enggak cuma 1-2 orang itu Pak. Jadi untuk bisa memaksimalkannya apa yang Ibu akan kerjakan nanti? Untuk bisa memaksimalkannya yang saya pikirkan ya nanti ke depannya kan saya sudah tahu nih Pak anak-anak mana yang kategorinya seperti itu. Nah, jadi ya penanganannya nanti saya kalau pembelajaran itu saya akan banyak ke mereka gitu. Nah, itu pun
Oke. Ya dengan apa? Dengan bantuan, menurut saya sih dengan bantuan yang mentor kemarin itu ya Pak, anak-anak yang udah Oke. bisa itu. Iya. Nah saya teruskan lah nanti caranya seperti itu gitu Pak, Oh. untuk bantu saya. Oh, jadi Ibu bisa memanfaatkan teman sebaya ya untuk sebagai tutor sebaya untuk anak-anak yang tadinya tadinya hanya sekedar menghafal saja sehingga mereka bisa memahami konsepnya gitu ya terkait tentang perkalian dan pembagian itu ya. Ya, Begitu ya Bu ya. Oke, untuk kemampuan rendah ini Bu, kira-kira strategi atau pengembangan yang hendak Ibu lakukan itu atau capai itu apa nantinya? Untuk apa Pak? Anak-anak yang kemampuan rendah ini. Oh, mungkin saya kasih drilling soal lagi sih Pak. Dari menghafalnya itu mereka dimantapkan lagi dengan komunikasi dengan orang tua juga, supaya nanti kalau menghafalnya sudah mantap, mereka bisa dibimbing juga ke yang apa ya Pak ya, yang untuk bisa menjelaskan gitu. Oke. Jadi saya mantapkan dulu lah yang hafalan itu. Nah baru saya bimbing mereka ke yang tingkat selanjutnya gitu Pak. Oke. Sejauh ini untuk kemampuan anak rendah, bagaimana Ibu melihat kebutuhan belajar mereka ini? Mereka saya lihat sih beraneka ragam juga ya Pak ya. Ada yang memang butuh LKPD, ada yang butuh benar-benar satu orang, entah saya entah temannya nanti untuk tanya jawab gitu. Kemudian iya sih rata-rata itu aja sih Pak. Kebutuhannya. Jadi untuk anak kemampuan rendah dalam memahami perkalian dan pembagian sebagai dasar untuk menghitung debit air itu, Ibu katakan sepertinya perlu LKPD ya, terus tanya jawab. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, LKPD yang seperti apa sih bentuknya untuk anak kemampuan rendah ini, atau apakah disamakan dengan kemampuan anak yang sedang dan cerdas tadi? Boleh diceritakan Bu? Ya beda ya Pak ya pastinya, karena kan mereka karena mereka kan yang lemah ini kan hafalannya belum bagus, jadi LKPD-nya ya tentu kayak melengkapi angka lah ya Pak ya, misalnya satu dikali titik-titik sama dengan 4 kayak gitu-gitu kan Pak. Nah kalau yang lain-lainnya ya menyesuaikan lagi lah Pak dengan kemampuan mereka gitu. Baik, untuk memastikan anak yang berkemampuan rendah ini bisa meningkat hasil belajarnya, rencana apa yang Ibu akan lakukan? Ya tadi sih Pak, saya kasih drilling begitu kan Pak. Nah, ya itu baik kerja sama orang tua, baik di rumah maupun di sekolah gitu sih Pak. Oke, ada yang hal lain gitu Bu, atau hanya sekedar drilling saja? Sementara yang terpikir sama saya itu sih Pak. Itu ya. Iya. Oke, baik Bu. Nah terkait tentang strategi yang Ibu persiapkan tadi ya, rencana-rencana yang Ibu akan kerjakan gitu ya. Kira-kira ada nggak Ibu terpikir untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain gitu? Belum terpikir sih Pak, karena rekan sejawat yang lain juga punya kelasnya masing-masing kan Pak. Mungkin punya murid yang sama juga sama kayak saya gitu. Jadi ya kalau misalnya berkolaborasi nggak yakin sih saya Pak mereka bisa gitu. Oke, baik. Berarti Ibu tidak membutuhkan orang untuk bisa melihat hasil kerja Ibu ini ke depannya gitu. Kalau butuh orang paling orang tua aja sih Pak. Orang tua. Kenapa orang tua Bu? Boleh diceritakan Bu? Karena yang saya lihat anak-anak yang payah hafal ini karena di rumah nggak dilatih juga.
gitu. Orang tuanya juga mengakui sih kalau memang jarang mendampingi anaknya belajar di rumah. Berarti ibu menjalin komunikasi ya, Iya. kerjasama dengan orang tua Iya, ya. betul, betul Pak. Oke. Adakah apa namanya ya strategi yang ibu terapkan seperti yang ini ya untuk anak LKPD? Mungkin tanya jawab ke orang tua itu ada dalam bentuk apa Bu? Flashcard mungkin Pak. Flashcard. Flashcard, Boleh Ibu ceritakan flashcard itu seperti apa Bu? kartu angka gitu Pak. Kartu angka. Jadi ya mereka tinggal main-mainin itu sama orang tua. Mm-mm. Atau orang tua yang pegangin, nanti anak yang jawab. Bagaimana Ibu memastikan orang tua itu melihat perkembangan belajar anaknya gitu? Tiap hari sih mereka saya minta nanti lapor di agenda murid ya. Oke. Gitu, apa target yang sudah dikerjakan kemarin, saya begitu. Baik, oke. Dari semua percakapan kita ini Bu terkait pengembangan yang Ibu ingin capai dan hal-hal yang Ibu akan kerjakan, kira-kira kapan Ibu untuk melaksanakannya kembali? Untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan sih Pak. Oke, untuk minggu ini ada Bu? Ada, pertemuannya di 2 hari lagi. Oke, baik Bu. Jadi nanti bolehlah nanti Ibu undang saya lagi. Iya Pak. Untuk bisa melihat sejauh mana sih perkembangan penerapan strategi yang Ibu terapkan ya. Iya, baik Pak. Baik Bu, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan? Iya, saya dapatkan bahwa ada beberapa hal yang saya sudah terapkan itu yang sudah berhasil. Namun ada juga yang memang perlu saya tingkatkan lagi, terutama untuk anak-anak yang masih lemah dalam menghafal, supaya mereka bisa masuk ke tahap berpikir yang berikutnya gitu kan. Nah, itu yang saya mau lakukan itu adalah berkomunikasi dengan orang tua, menyediakan LKPD yang menyesuaikan dengan kemampuan anak, dan juga saya akan menyediakan semacam LKPD yang sesuai, dan juga ada flashcard nanti untuk anak-anak berlatih menghafal perkalian pembagian di rumah bersama orang tuanya gitu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Hal-hal yang sudah Ibu dapatkan lewat pembicaraan kita ini, semoga apa yang Ibu sudah rencanakan ini bisa terwujud ya Bu ya. Semoga anak-anak juga bisa bertumbuh dalam hasil belajarnya ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya akan lanjut mengajar ya Bu ya. Ya Pak. Iya, terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi Bu Sarah.